proyek IKN yang baru saja dilaksanakan kegiatan simbolis oleh Jokowi berupa penyatuan tanah atau air se-Indonesia. Namun pembangunan IKN dinilai berpotensi menggusur keberadaan masyarakat adat. Hal itu disampaikan oleh Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, apalagi lahan untuk pembangunan IKN disinyalir masih menimbulkan polemik. Jokowi menyampaikan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan merehabilitasi hutan serta bekas tambang di IKN. Dilansir dari demokrasi.id, dinamisator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur, Pradar Marupang menyebut ada potensi penggusuran terhadap 20.000 warga adat dan lokal akibat pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Mereka, kata Rupang, merupakan warga yang telah tinggal di kawasan hutan sebelum adanya rencana pembuatan ibu kota negara tersebut. Jadi 260.000 hektar. Ini bukan tanah kosong, ada kemungkinan warga, ujar Rupang dalam webinar Bersihkan Indonesia pada Selasa 15 Maret 2022. Rupang menerangkan saat ini 40% dari total wilayah IKN sudah ditempati oleh warga. Data tersebut bahkan sudah dibenarkan oleh Kementerian ATR atau BPN. Pembangunan IKN bakal menimbulkan daya rusak berlapis terhadap 53 kampung. Pembukaan lahan bisa membuat kerusakan dan pencemaran yang seharusnya menopang kehidupan di sekitarnya, kata Rupang. Sementara itu, juru kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Artasyagian, menyebut pemerintah selama ini selalu menganggap bahwa hutan yang ada di Kalimantan merupakan tanah yang tidak bertuan. Padahal, kata dia, di hutan tersebut ada masyarakat yang tinggal di sana. Pemerintah menegaskan lahan itu tanah tidak bertuan. Walhi mengungkapkan bahwa terjadi banyak tumpang tindih di lahan calon ibu kota ini, kata Uli. Selain itu, masih diberitakan oleh demokrasi.id, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji merehabilitasi hutan di sekitar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi menginginkan konsep IKN seperti kota yang hutan baik dikelilingi maupun terdapat di dalamnya. Konsep IKN adalah kota hutan, artinya hutan ini akan dibiarkan hijau seperti ini, ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 15 Maret 2022. Jokowi pun akan mengganti tanaman yang ada di sekitar IKN dengan tanaman lokal, sebab tanaman yang tumbuh di IKN saat ini merupakan hutan tanaman industri yang monokultur serta homogen di mana setiap 7 tahun ditebang. Kita harapkan nantinya kita ini juga membangun yang namanya nursery, pusat persemaian yang produksinya kira-kira 20 juta bibit tanaman per tahun, yang dari situlah nanti kita tanam untuk rehabilitasi hutan yang ada di IKN Nusantara. Jelasnya, pemberian bibit tanaman tersebut, kata Jokowi, diharapkan dapat menarik hewan-hewan seperti burung dan kupu-kupu untuk ikut tinggal berbarengan di IKN. Sehingga tanamannya tidak monokultur, tanamannya tanaman endemik, tanaman yang lokal yang mampu menarik hewan untuk masuk, menarik burung-burung untuk masuk, menarik kupu-kupu untuk masuk, ungkapnya. Maka dari itu, saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan rehabilitasi hutan di IKN, juga mereklamasi bekas-bekas tambang yang ada. Karena memang sudah banyak sekali hutan-hutan yang dirambah oleh masyarakat, dan sebagian sudah harus diperbaiki dan rehabilitasi. Imbuhnya, Jokowi juga meminta peran masyarakat dan seluruh pihak untuk ikut serta mempercepat pembangunan IKN tersebut. Ini pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit sehingga diperlukan kolaborasi kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri, seluruh komponen bangsa ini agar dukungan yang ada betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan IKN ini, pungkasnya.